Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, semoga di hari yang cerah kita selalu bersemangat, energi kreatif untuk menjalankan tugas kerja kita dalam organisasi. Sebelum kita lanjut, perlu saya sampaikan di sini kita akan bahas mengenai keselamatan perbengkelan di part 2. Di part 1 sudah cukup banyak kita bahas, cuman di part 2 juga ada beberapa tambahan kaitannya beberapa pekerjaan yang interaksi dengan aktivitas penambangan sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, di poin yang kedua kita perlu paham kalau untuk aktivitas maintenance tentunya selain di area bengkel juga berada di tambang. Sehingga perlu kita mendapatkan informasi yang cukup supaya bisa bekerja dengan aman, berkoordinasi dengan pengawas lapangan sehingga setiap aktivitas yang ada tidak menimbulkan dampak yang cukup berat, baik internalnya tim mekanik ataupun juga teman-teman yang bekerja di tambang. Poin yang pertama, sebelum masuk tambang, maka ada beberapa aturan khusus yang harus kita pahami. Poin yang pertama, untuk kendaraan harus dikomisioning. Tentunya ada standar parameter tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan mengacu dari praktek mengelola kelayakan kendaraan dan alat bergerak. Yang kedua, personel yang mengoperasikan pastinya harus memiliki surat izin mengemudi yang disahkan oleh perusahaan. Wajib double gardan dan juga diberikan pelatihan khusus tentunya untuk rekan-rekan yang bekerja di tambang supaya bisa aware bisa lebih memahami karakter bahaya yang ada di tambang supaya bisa menjalankan pekerjaan berisiko tinggi, mengikuti prosedur yang ada ataupun juga JSA yang sudah ditetapkan, termasuk wajib dilakukan pengawasan apabila tugas-tugasnya kritis dan juga berada di tempat yang berisiko. Tentunya koordinasi dengan pengawas area sangat penting bagaimana untuk mengatur posisi alat saat maintenance termasuk juga sumber bahaya yang bisa muncul sehingga dapat dilakukan pengendalian dengan cara terbaik melalui koordinasi dengan pengawas areanya. Di sini saya akan sedikit mengupas mengenai perkakas tangan manual dari materi yang sebelumnya saya sampaikan. Perkakas tangan manual seperti contoh palu kunci yang berukuran besar, maka bisa berdampak melenting atau juga adanya flying metal, logam yang bisa mencederai personel yang bekerja dan juga orang yang ada di sekitarnya. Maka gunakanlah soft hammer sesuai dengan peruntukannya, pilihlah ukuran yang tepat, simpanlah di tempat yang aman dan tidak lupa saat memakai menggunakan alat pelindung diri yang disiapkan. Dari sumber bahaya kaitannya dengan perkakas tangan bertenaga, saya juga menekankan sekali lagi kalau kita bekerja di lapangan tentunya mengoperasikannya ini perlu tenaga, perlu kompetensi dan pastinya harus terkalibrasi sehingga valid. Nah, di sini juga saya perlu menekankan alat-alat perkakas tangan bertenaga dari pengalaman saya di lapangan, akses naik dan turun, kemudian kompetensi personil termasuk teknik mengoperasikannya ini harus benar-benar clear tetapkan dulu sebelum kita melakukan pekerjaan. Siapa orang yang mengoperasikannya dan bagaimana kompetensinya. Banyak dari alat-alat yang kita pakai ini mengalami kerusakan karena pemakaian yang tidak tepat atau cara yang salah. Tentunya
penting ya bagi pengawas lapangan khususnya maintenance untuk melakukan pengendalian ini dengan baik. Berikutnya dari sisi bahaya ergonomi, saya juga akan lebih spesifikkan lagi nih. Kalau bicaranya bekerja di alat berat, pastinya ada akses naik turun ya, ada akses mengangkat barang. Nah, ini yang mungkin kadang tidak disadari. Kalau kita menggunakan cara yang salah, cara kerjanya salah, nanti bisa menimbulkan cedera. Maka kita juga wajib menyiapkan ya peralatan khusus yang di tempat khusus ya, pastinya harus didesain oleh technical engineer supaya bisa menopang pekerjaan, menstabilkan posisi tubuh untuk menghindari terjadinya cedera. Banyak kasus ya, karena tidak disiapkan peralatan, teman-teman ini lompat, bahkan ada cukup banyak yang cedera sampai mengakibatkan patah tulang ya. Ada juga yang mengalami cacat permanen. Nah, ini penting untuk kita pikirkan bagaimana meracik strategi, menyiapkan alat bantu sesuai dengan keperluan pekerjaan pada alat berat yang kita perbaiki di lapangan. Saran saya, kita melakukan survei dulu ya, kebutuhannya apa, didesain dan juga lakukan pengadaan supaya teman-teman mekanik bisa bekerja dengan aman tanpa harus merasa khawatir ataupun was-was. Dari sisi ini poin, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi ini salah satunya adalah menempatkan jari di lokasi tidak aman. Entah itu karena ketidaktahuan, adanya kontak dengan alat bergerak dan berputar, ataupun juga sedang mencoba melakukan sesuatu hal ya, sedang testing dan segala macamnya. Sehingga kita harus lakukan pengendalian dengan intens ya. Bagaimana sudut pandang nomor satu adalah kita melakukan survei ini poin dulu, di mana titik-titik jepit yang ada dari aspek alat beratnya kita. Dari pengalaman saya, dari survei itu bersama-sama tim mekanis, pasanglah stiker titik jepit. Hal ini sebagai informasi. Suatu saat bisa menjepit dan teman-teman yang bekerja bisa lebih waspada. Tentunya titik jepit juga ya, bukan hanya untuk dikasih stiker aja. Kita perlu lakukan edukasi dari sisi pelatihan. Modulnya pastikan ada materi yang menjelaskan ke arah sana, titik mana yang boleh ditempatkan jari, mana yang tidak. Kalau bicaranya dari klausul pelatihan. Alat pelindung diri juga harus disiapkan, termasuk pemeriksaan lokasi kerja. Menggunakan tools ya seperti pinch bar adalah salah satu alternatif untuk menghindari kita merespon ya dengan cepat adanya pergerakan atau dari yang kita kerjakan di lapangan. Berikutnya untuk penambahan angin. Nah, penambahan angin untuk aktivitas di lapangan secara umum ada yang difasilitasi di area workshop. Tentunya penambahan angin ini harus dilihat ya, bagaimana kondisi ban dari alat berat yang akan ditambah angin. Ada enggak bannya itu mengalami bulging atau menggembung. Nah, kalau mengalami demikian, maka kalau saya belajar ya dari prosedurnya maintenance tire ini didiamkan terlebih dahulu. Tidak bisa langsung dieksekusi ya, karena bisa menimbulkan bahaya terjadinya ledakan yang bisa mencederai. Maka dari itu, kalau bicaranya bannya dilepas, maka gunakan tire cage khusus ya. Kalau bannya masih ada di dalam alat, yang menangani harus orang yang punya kompetensi mengenai penambahan angin. Meskipun sederhana, tapi kalau caranya salah, ini bisa mencelakakan diri sendiri dan rekan-rekan yang lainnya. Tentunya berapa parameter tekanan anginnya mengikuti dari shop manualnya dan juga bagaimana standar dari prosedur untuk penambahan angin sesuai dengan jenis ban dan juga alat yang sudah ada di tempat kita masing-masing.
Nah, dalam hal melakukan pekerjaan di area tambang, ada beberapa paparan pekerjaan operasional yang dialami oleh teman-teman mekanik. Beberapa di antaranya adalah blasting atau peledakan, pemompaan air asam tambang, land clearing, loading material OB dan batu bara. Tentunya pekerjaan teman-teman mekanik ini sangat bervariasi ya kalau bicaranya kerja di tambang. Ada ngelas ruang terbatas ya, misalkan di ekskavator big digger, kemudian bekerja di area rawan longsor ya kalau bekerja di area fleet karena ada kerusakan alat di sana, memperbaiki pompa, tentunya ini juga mengakses ke area air, termasuk overhaul engine yang melibatkan alat kren dan alat-alat bantu yang lainnya. Menangani alat berat yang rusak di jalan tambang ini juga menjadi risiko tersendiri, sehingga beberapa kasus-kasus kecelakaan yang pernah terjadi ini kita perlu antisipasi dengan baik ya. Rencanakan dengan job safety analysis supaya seluruh aktivitas yang ada bisa kita kendalikan dengan baik bersama tim. Nah, di sini kita paparkan ya, bekerja memperbaiki alat di lokasi tambang. Bahayanya antara lain interaksi dengan lingkungan hutan, ya, kemudian dengan penambangan, kemudian cuaca ekstrim ya, banjir ataupun juga berdebu, interaksi alat berat. Maka kita harus kontrol dengan baik nih, CSA yang sudah disiapkan bersama tim harus komprehensif dan aktual sesuai dengan situasi di lapangan. Kalau memang aturannya sudah baku ya, ikuti saja SOP-nya. Pengawasan ini menjadi poin penting untuk pekerjaan bertipe grup ya. Kalau interaksi dengan alat berat, maka di area tambang juga harus disiapkan fasilitas parkir khusus untuk mobil atau kendaraan sarana supaya mengantisipasi terkena swing alat berat saat kita melakukan perbaikan, termasuk juga pengujiannya atau yang kita kenal dengan live testing. Kimper untuk mekanik yang melakukan pengetesan wajib disiapkan oleh pengawasnya supaya bisa melakukan testing dengan baik sesuai dengan SOP-nya. Tidak lupa pula untuk testing ini kita juga harus lengkapi ya radio komunikasi supaya bisa memberikan arahan dari bawah ya, maksudnya supporternya kepada tim mekanik yang menguji yang posisinya di dalam kabin. Berikutnya kita juga perlu lihat bahaya fisika. Ini salah satu sumber bahaya yang terpapar saat kita bekerja di lapangan. Antara lain terpapar suhu panas, ya, kemudian debu, ya, kebisingan dari power tool, dari suara alat berat, sehingga hal ini bisa menimbulkan dehidrasi, termasuk juga gangguan pendengaran. Kemudian dari poin ini kita juga harus menyiapkan tentunya ya, bagaimana kita siapkan air minumnya, alat pelindung pendengarannya ya, supaya kita bisa meminimalkan, termasuk baju kalau ditambang ini diatur ya dengan pakaian lengan yang panjang untuk mengurangi paparan suhu yang panas. Berikutnya, di tambang juga kita harus memahami sumber bahan kimia dan juga zat berbahaya dari bahan-bahan yang kita perlukan untuk menopang perbaikan aktivitas alat berat. Aktivitas welding juga menghasilkan fume, termasuk uap dari proses pengecatan alat berat yang kita lakukan di sana, termasuk keracunan gas berbahaya saat melakukan pekerjaan confined space. Tentunya hal ini bisa menimbulkan dampak iritasi, keracunan, luka bakar. Maka untuk khususnya kimia ini kita harus mempelajari detail poin mengenai safety datasheet atau material safety datasheet. Idealnya juga kita harus menyiapkan ya semua MSDS yang ada, kita laminating, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, taruh di tempat kerjanya kita. Hal ini penting untuk diketahui, bukan hanya dipasang tetapi juga harus disampaikan kepada teman-teman supaya bisa memahami bagaimana caranya menyimpan, mengangkut, membuang, menangani, termasuk juga kondisi emergensi dan APD apa yang harus kita lakukan.
Hal ini untuk meminimalkan ya kontak dengan tubuh, karena bahan kimia ini, hal ini penting untuk kita lakukan karena untuk meminimalkan risiko paparan bahan kimia yang bisa masuk ke tubuh melalui terhirup, tertelan, termasuk juga kontak dengan kulit kita. Dengan memahami MSDS, maka kita bisa melakukan yang terbaik dari aspek penyimpanan, pengangkutan, dan segala macam yang ada hubungannya dengan minimal 16 informasi yang harus ada dalam MSDS. Nah, bahaya biologi juga menjadi tren ya. Ini sudah mulai marak ya kaitannya dengan hewan, baik hewan buas ataupun hewan berbisa yang bisa muncul sewaktu-waktu, misalkan habis hujan atau di semak-semak. Virus bisa juga muncul, termasuk juga serangga. Kalau bicaranya serangga, kalau tawon tanah ini salah satu tawon yang cukup berisiko ya. Beberapa kasus pernah terjadi di perusahaan tambang di tanah air. Ada yang disengat meriang-meriang, sesak nafas ya. Ada juga sampai yang meninggal ya, atau mengalami kematian, infeksi akut ya, karena diserang oleh segerombolan tawon tanah ini ya. Pernah terjadi kasus fatal accident juga di salah satu perusahaan tambang di Indonesia yang dialami oleh operator alat berat karena bekerja di area land clearing. Sehingga kita juga patut waspada melihat situasi yang ada di lingkungan kita terlebih dahulu sebelum bekerja, supaya kita bisa mengantisipasi apakah alatnya kita pindahkan atau kita harus mengeliminasi nih sumber bahaya ini ya, misalkan tawon. Karena kalau enggak, pas lagi kerja kita diserang, ini repotnya luar biasa penanganan ini. Maka dari poin ini juga perusahaan harus menyiapkan ya bagaimana prosedur menangani serangan hewan ataupun juga bahaya biologi ini ya. Dari sisi stok obat ya, siapan medis, termasuk prosedur tanggap daruratnya. Dari bahaya psikologis ada fatigue dan juga bisa juga ya tuntutan pekerjaan yang harus segera selesai. Hal ini menimbulkan stres fisik dan mental, termasuk juga tekanan psikologis, sehingga harus diidentifikasi secara memadai. Untuk teman-teman yang mengalami fatigue ya, kurang tidur atau masalah pribadi, jangan lupa kita nggak boleh malu lapor sama atasan, mintalah izin apabila ada masalah supaya tidak mengganggu konsentrasi kita dalam bekerja. Beberapa kasus cukup ekstrim yang saya alamin, tentunya ini bisa menjadi referensi bahwasanya fatigue ini tidak boleh dianggap remeh. Ya. Sehingga harus melakukan pengendalian terbaik, baik itu fit to work, termasuk juga bagaimana saat kita mengalaminya di lapangan. Dari sumber bahaya lingkungan, kita juga wajib memahami ya, ada banyak banget ya potensi bahaya lingkungan saat kerja di tambang. Antara lain ya, dalam situasi saat ini tersapu air banjir saat hujan deras. Ini beberapa kasus juga pernah terjadi, mobilnya terseret, ya ada juga personel yang terjebak, bahkan ada airnya yang masuk ke paru-paru. Jalan licin, tertimbun longsoran, ini juga salah satu paparan. Kemudian penerangan yang kurang bisa saja muncul, termasuk juga tertimpa pohon akibat adanya pekerjaan yang hampir bersamaan tanpa terkoordinasi. Kena flying rock akibat blasting bisa saja muncul kalau kita berada di posisi yang tidak aman, termasuk adanya bahaya sambaran petir. Di beberapa daerah di tanah air cukup banyak ya kasus-kasus hal ini, bahkan sampai berakibat kematian. Maka kita harus memberikan edukasi yang cukup bagaimana mengantisipasi bahaya petir, bagaimana berada di posisi yang aman, termasuk melakukan pengendalian apabila mengalami situasi baik itu lingkungan ataupun cuaca yang tidak aman. Kita bisa menyiapkan paket khusus ya dalam edukasi karyawan di awal masuk melakukan pekerjaan. Tentunya kita harus siapkan materi trainingnya yang komprehensif supaya tidak menimbulkan
terpapar dengan petir, terlindas alat berat, termasuk juga fatal accident karena sumber bahaya lingkungan ini. Kemudian dari aspek bahaya lain-lain ya, contohnya kalau misalkan tambahnya ada interaksi dengan warga, entah itu motor ya, ataupun juga aktivitas penebangan yang dilakukan di luar tambang, ini bisa saja menjadi catatan dan harus kita kontrol dengan baik ya, karena bisa menimbulkan fatal accident dan juga cedera berat. Beberapa juga pernah terjadi ban alat haulernya lepas, ini akhirnya menabrak motor warga juga yang sedang melintas di jalur hauling. Tentunya edukasi yang cukup ya kepada warga sekitar kita bisa lakukan ya, supaya bisa memahami saat berinteraksi, sehingga saat melakukan mengendarai bisa mengatur posisinya, atau bisa juga ya meminimalkan melintasi jalur hauling. Bisa juga alternatifnya dibuatkan jalan khusus ya untuk meminimalkan akses sehingga bisa lebih safe atau lebih aman. Dari aspek limbah, maka ini adalah salah satu hasil dari proses maintenance. Baik itu limbah oli, limbah besi, tanah kontaminasi akibat ceceran ataupun tumpahan, termasuk juga kaleng cat dari hasil aktivitas painting atau pengecetan. Maka dari aspek pengendalian, kita lebih dahulu sebaiknya adalah melakukan survei. Sumbernya limbah ini apa saja? Kemudian bagaimana kita menetapkan tempat sampahnya? Bagaimana labelingnya, termasuk menyiapkan pos seperti contohnya pembuangan sementara, sebagai contoh TPS limbah B3 ya, atau tempat penyimpanan, di mana ini harus diatur ya dengan perizinan khusus. Oli bekas juga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas blasting supaya bisa meminimalkan limbah yang dihasilkan dari aspek maintenance ini. Tentunya kita harus fasilitasi dengan perizinan dari peraturan pemerintah yang berlaku supaya bisa comply atau patuh terhadap aturan yang ada. Sedangkan untuk maintenance di lapangan ataupun di bengkel, maka kita juga bisa siapkan antara lain oil pan atau tempat tampungan oli sementara, termasuk juga terpal ya, apabila kita bekerja melakukan servis di alat berat ya, karena di bawah areanya cukup luas. Dari aspek kecelakaan yang bisa terjadi, beberapa di antaranya alat angkat roboh, kena percikan bahan kimia, jari tersayat, lentingan gerinda, lentingan material fly rock dari aspek blasting, tersapu banjir, dan juga terlindas alat berat. Maka kita juga harus memahami ya, kira-kira apa saja sih aspek yang bisa menjadi penyebab kecelakaan di area bengkel, entah itu di workshop ataupun di tambang. Yang pertama, tidak mengikuti prosedur. Yang kedua, tidak menggunakan APD. Yang ketiga, mengambil jalan pintas. Yang keempat, posisinya tidak ergonomis. Dari aspek kondisi tidak aman, antara lain tidak adanya pelindung mesin, alatnya yang rusak, tidak adanya sistem isolasi, dan juga ada yang lain lagi, antara lain kelistrikan yang tidak diperiksa secara reguler. Beberapa penyebab kecelakaan dari faktor pekerjaan antara lain tuntutan kerja yang tinggi, fasilitas kerja yang kurang, termasuk juga pengawasannya, dan juga peralatan yang tidak memadai. Maka ada 8 poin ya dari pengalaman di lapangan yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengendalian keselamatan di area tambang ya, khususnya untuk maintenance. Poin yang pertama dari sisi risk assessment. Ini saya tambahin beberapa informasi meskipun frame-nya sama ya, dari 8 poin, tapi ada spesifik di sini. Yang pertama, orangnya yang melakukan risk assessment harus kompeten, mencakup seluruh proses dan juga modifikasi. Hal ini penting ya, bagaimana kita melakukan maintenance di lapangan. Apa saja yang boleh, apa saja dampak yang bisa terjadi, dan bagaimana untuk meminimalkan limbah misalkan. Sehingga kita harus atur nih, kalau misalkan alat beratnya tidak bisa di travel ke workshop, maka
ya harus disiapkan di lapangan ya. Bagaimana antisipasinya dengan baik, termasuk ini sumber limbah ya. Makanya kalau servis, kalau alatnya bisa bergerak lebih gampang dibawa ke workshop. Tapi kalau untuk alat berat, maka harus disiapkan tempat khusus untuk melakukan servisnya di tempat yang aman, tidak interaksi langsung dengan jalan tambang ya. Harus juga dibuat layoutnya ya, bagaimana mengatur posisi untuk mobil sarananya, alat support untuk lubrikasi truk, dan juga bagaimana untuk mengatur posisi nantinya saat melakukan ground test. Yang kedua, pelatihan dan kompetensi ini kita juga harus siapkan. Tambahan dari poin yang pertama, yaitu kita harus paham nih, pelatihannya selain kompetensi safety, ada kompetensi teknis dan juga operasional untuk mendukung kelancaran di sana. Hal ini penting ya, supaya pekerjaannya tidak redo. Yang kedua, pekerjaan bisa dilakukan dengan tepat waktu dan juga meminimalkan kegagalan karena sudah diantisipasi dengan menyiapkan personil yang kompeten. Nah, untuk mengantisipasi adanya lupa, maka training kita juga harus buat sistem bagaimana mekanisme refresh training sehingga pengetahuan teman-teman mekanik ini tetap terjaga. Nah, pelatihan tentunya berdasarkan dari training need analysis, tapi ini nggak boleh ada yang kelewat nih dari semua jabatan yang ada di area maintenance ya. Fokusnya safety training, kemudian skill ya, training produk, dan juga welding serta power tools ya, sebagai alat support utama untuk pekerjaan perbaikan alat berat supaya alatnya tahan lama, dioperasikan oleh orang yang kompeten untuk menghindari terjadinya kesalahan operasi yang bisa menimbulkan cedera. Dari aspek komunikasi dan kesadaran yang ketiga, di sini aturan teknis pekerjaan ini harus kita sampaikan. Ini bisa berupa poster, penyampaian secara lisan ataupun juga praktek ya, melalui media komunikasi, baik itu meeting, safety talk ya, atau forum pertemuan yang lain, termasuk juga dalam mengkomunikasikan poin aturan. Kita bisa menggunakan video, media WhatsApp, pesan bergambar ataupun buletin. Ini harus efektif ya, efisien, dan juga bisa berpengaruh. Makanya kita juga harus atur ya, bagaimana sih personel yang mengkomunikasikan aspek regulasi dan teknisnya pekerjaan supaya bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan organisasi. Poin yang keempat, segala macam alat ya yang dipakai untuk perbaikan alat, termasuk alat supportnya dan juga alat emergensi, ini harus disiapkan dengan baik. Dari aspek penerangan, perkakas kerja, instalasi kelistrikan, termasuk alat beratnya, ini harus dikomisioning di awal sesuai dengan parameter kelistrikan ya, parameter alat berat. Tentunya ini merujuk dari pengalaman mengelola keselamatan alat berat berdasarkan statistik keselamatan di lapangan. Alatnya juga harus dikalibrasi sesuai dengan standar minimalnya berapa bulan sih, tentunya tidak lepas ya dari shop manualnya alat. Hal ini untuk melakukan validasi dari pekerjaan mekanikal sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Dari sisi teknikal, kalau kita melakukan adanya pembelian alat baru, kemudian membuat desain ataupun modifikasi alat yang baru, lengkapi ya dengan change management dan kajiannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Aturan mainnya atau protap atau prosedurnya bisa dilengkapi terlebih dahulu supaya nantinya perubahan alat, instalasi ataupun metode kerjanya dapat disampaikan kepada seluruh personil yang menggunakannya sehingga bisa meminimalkan risiko akibat kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi dalam pekerjaan di lapangan. Yang kelima, dari sudut pandang metode kerja, saya berikan tambahan ya dari materi yang pertama mengenai prinsip-prinsip metode kerja.
dalam membuat SOP ini wajib ya dari mengacu shop manual pabrikan. Karena apa? Shop manual mengatur detail di sana, batasannya seperti apa yang harus kita lakukan, termasuk teknisnya. Nah, kita harus pahamin ini. Kalau misalkan masih dalam bahasa Inggris, fasilitasilah ditranslate ya dalam bahasa Indonesia supaya bisa mudah dipahamin. Lakukanlah jika ada perubahan, ya, SOP-nya harus terdokumentasi. Untuk memudahkan mengingat, maka siapkan ya prosedur yang di-print, di laminating untuk dibawa di lapangan. Ada juga yang dibuatkan dalam bentuk buku saku sehingga bisa menjadi panduan sederhana yang bisa dibuka setiap waktu. Tentunya untuk perbaikan alat berat kita juga memerlukan fasilitas ya, sehingga bisa mengatur teman-teman mekanik dan juga alat dan infrastrukturnya dengan baik supaya kesehatan keselamatannya juga tetap disiapkan dengan baik. Antara lain tools ya, kemudian equipment atau alat pelindung diri, fasilitas ergonomi, termasuk restroom ya, fasilitas istirahat untuk teman-teman mekanik, baik yang ada di workshop ataupun di lapangan. Fasilitas hiperkes sebagai contoh toilet ini juga perlu disiapkan agar teman-teman bisa nyaman dan melakukan MCK dengan baik ya, supaya bisa dikendalikan. Tools room adalah salah satu juga pengendalian dari sisi tempat penyimpanan alat, di mana biasanya dikelola oleh petugas khusus yang diberi pelatihan untuk memastikan alat yang ada dalam perbaikan alat diregister, diperiksa dengan rutin, dan juga memantau kalau ada kerusakan maka wajib dibuatkan berita acara penggantian agar tidak dipakai. Kemudian dari sisi pengendalian risiko ada beberapa poin penting juga yang bisa kita lihat di poin ini. Yang pertama self control, artinya kita harus paham saat bekerja dari tim mekanis bagaimana menyiapkan kondisi fisik dan mental kita untuk siap bekerja. Pelatihan ini jadi poin khusus untuk memastikan pekerjaan dilakukan oleh orang yang kompeten agar tidak terjadi kesalahan proses ya, salah masang yang bisa menimbulkan pekerjaan berulang ataupun juga kerusakan alat bahkan mencederai personil. Dari aspek administrasi, pengaturan roster shift perlu ditetapkan termasuk batasan jam kerja sehingga teman-teman ini fit ya dalam beraktivitas dan seimbang antara waktu untuk bekerja dan beristirahat. Fit to work artinya kesiapan di awal shift ya. Beberapa praktek di lapangan teman-teman ini harus mengisi berapa jam tidurnya. Ada nggak masalah pribadi? Kalaupun ada, langsung saja ya sebelum kerja ngobrol ya, sampaikan sama bosnya supaya bisa diatur ya dan tidak membahayakan pekerjaan dan teman-temannya. Dari health and hygiene kita harus kontrol ya kaitannya dengan aspek pengendalian bahan kimia, termasuk occupational monitoring and health ya dan measurement. Ini pengukuran hiperkes bagaimana lingkungan kerja kita, kebisingan, ambien, kadar fume. Ini kita bisa minta bantuan dari BJK 3 untuk melakukan pengukuran untuk memastikan nilai ambang batas baik faktor fisika, kimia, biologi ini kita bisa patuhin. Dari sana nanti muncul rekomendasi bagaimana untuk menuju ke standarnya mengacu dari peraturan kesehatan, keselamatan dan juga lingkungan yang terkait. Untuk personal ini wajib ya MCU-nya dinyatakan layak dan MCU secara periodik untuk memastikan kesiapan kondisi fisik untuk menunjang pekerjaan maintenance. Dari aspek yang lain untuk proteksi ini kita bisa menggunakan alat pelindung diri tentunya sesuai dengan sumber bahaya yang ada. Tetapkan APD apa saja dan bagaimana kita harus melakukan edukasi cara pemakaiannya, cara penyimpanannya agar APD ini bisa tepat guna, usianya juga tahan lama. Kalau aspek mesin guarding atau pelindung mesin, selain dari pabrik pembuatnya, kita bisa membuat modifikasi ya kalau misalkan adanya kekurangan-kekurangan. Tapi harus dirancang supaya tidak menimbulkan bahaya baru
sesuai dengan sumber bahaya yang ada di tempat kerja kita. Dari poin yang keenam, aspek pemeliharaan. Alat-alat berat, kemudian alat ukur, alat kerja, kemudian alat-alat pendukung yang lain termasuk bangunan juga, ini harus dilakukan servis secara berkala. Diinspeksi kelistrikannya oleh electrical inspector yang punya kompetensi khusus, dan juga harus dilakukan kalibrasi dan pemeriksaan rutin. Sehingga apa? Hal ini untuk mengurangi defect atau kerusakan saat kita melakukan bekerja di tengah-tengah beraktivitas maintenance ya. Maintenance yang baik terschedule merujuk dari sistemnya maintenance planning ini akan membuat pekerjaan kita lebih terkonsep, alatnya juga lebih awet, dan juga pastinya menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu karena sudah bisa dideteksi secara awal yang kita kenal dengan istilah backlog. Overhaul atau turun mesin ini juga harus diatur bagaimana untuk alat-alat berat ya, entah itu mid-life ataupun juga general overhaul sesuai dengan standar yang ditetapkan dari tempat kerja kita masing-masing. Dalam hal operasional di perbengkelan, entah itu di workshop ataupun juga di tambang, kondisi emergensi ini penting untuk kita ketahui ya, apa saja yang bisa muncul di workshop ataupun di tambang. Contohnya kebakaran, contohnya lagi adalah longsoran. Nah, maka kita harus memberikan juga edukasi khusus ya, bagaimana prosedur tanggap daruratnya, bagaimana menyiapkan fasilitas emergensi seperti alat pemadam api ringan, ambulan, rescue team, tim medis ya, kemudian emergency supply point, termasuk emergency escort point. Nah, kalau di lapangan bagaimana? Ya, kita juga harus memahami nih, tempat evakuasinya di mana sih kalau kita bekerja di area rawan longsor. Kemana kita harus berkoordinasi, channelnya channel berapa. Kalau mau blasting, ya komunikasinya ke nomor berapa. Untuk memastikan hal ini juga kita sebaiknya perusahaan ini membuat manual prosedur keadaan darurat supaya bisa sebagai panduan aman. Apa yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi, tim tanggap darurat termasuk karyawan apabila mengalami situasi darurat. Maka manual prosedur keadaan darurat harusnya kita pasang ya, atau kita cetak dan kita posisikan di tempat kerja masing-masing supaya bisa dibaca oleh teman-teman. Untuk mengecek responnya, maka kita bisa melakukan emergency drill secara periodik sesuai dengan situasi dan karakter aktivitas di tempat kita. Nah, ini harus dijadwalkan, berkoordinasi dengan tim safety, tim rescue, termasuk juga customer kalau kita di kontraktor, ataupun juga ke manajemen ya, untuk mengatur bagaimana strateginya, bagaimana evaluasi dari aspek komunikasi, dari aspek kesiapan personil di lapangan, termasuk tim respon emergensi apabila kita melakukan drill. Tentunya kalau ada yang diperbaikin, kita harus perbaikin segera supaya kita semuanya bisa lebih responsif dan antisipatif apabila suatu hari kita mengalami keadaan darurat. Di poin ke-8, untuk memastikan ke-7 item di atas, maka kita harus lakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan ini bisa dengan bentuk safety inspeksi, safety audit, ataupun juga observasi. Tentunya hal ini untuk memastikan ya, apa yang sudah disepakati dilaksanakan dengan baik. Parameter kondisi fisik juga di cross check dengan parameternya untuk ikhtiar pencegahan atau deteksi dini apabila ada situasi dan kondisi yang tidak aman. Perbaikin segera. Kemudian untuk audit sendiri, ini bisa berfokus ya mengenai kepatuhan terhadap sistem, efektivitas sistem, dan kalaupun ada tindakan perbaikan yang harus dilakukan, maka ini harus diperbaiki sebagai sistem untuk continual improvement di semua bidang. Baik, itu tadi beberapa hal ya, pengendalian keselamatan di perbengkelan untuk part yang kedua. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan kita bisa bekerja dengan aman. Awali selalu dengan doa sebelum beraktivitas agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bekerja dengan aman, pulang dengan senyuman, ketemu dengan keluarga tercinta, dan
kita bisa beristirahat dengan tenang. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.